Baik, adik mahasiswa yang sangat saya banggakan, Politeknik Uang Negara STAN. Hari ini kita akan belajar mengenai etika dan anti korupsi. Nah, ini ada tujuan pembelajaran mengenai etika dan anti korupsi ini, at least ya, ada 3 ya. Pertama adalah memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang tepat atas penerapan standar etika dan anti korupsi kepada mahasiswa sebagai calon ASN atau sebagai calon PNS ya ke depan. Karena kalian khusus ya, mahasiswa di PKN STAN ini kan mahasiswa kedinasan yang nantinya setelah lulus dari PKN STAN kalian akan menjadi aparatur sipil negara. Yang kedua, ini mampu memahami dan mempraktekkan aturan dan kode etik pegawai negeri sipil serta memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi kalian sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Yang ketiga, yang terakhir ya, menanamkan nilai-nilai integritas serta pemahaman kode etik delik-delik tindak korupsi serta agar kalian itu terhindar dari tindak pidana korupsi nantinya ya pada saat kalian menjadi pegawai atau menjadi PNS. Next, selanjutnya. Nah, buku yang wajib kalian pelajari selama mengikuti mata kuliah etika dan anti korupsi cukup banyak ya. Yang pertama adalah buku etika profesi PNS, ini karya Pak Satria Hadi Lubis yang diterbitkan oleh STAN sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, etika anti korupsi, ini menjadi profesional berintegritas dan ini diterbitkan oleh KPK ya. Ini tahun 2019. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN ya. Ini di dalamnya kalian akan paham ya bagaimana menjadi ASN, azasnya, kemudian fungsinya kan ada 3 ya. Kemudian sebagai pelaksana kebijakan publik ya, kemudian pemersatu bangsa, dan sebagai pelayan ya, pelayan masyarakat nantinya ya, kalian sebagai ASN. Nah, ASN sendiri kan dibagi menjadi 2 ya, ada PNS, ada PPPK, dan seterusnya ya. Di sana ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, ada juga jabatan pimpinan tinggi ya. Selanjutnya yang wajib kalian baca adalah PP ya, nomor 94 tahun 2021. Ini pengganti PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, nantinya kan kalian menjadi PNS, kalian diharapkan ya paham tentang aturan ini sehingga kalian terhindar ya dari pelanggaran disiplin. Di sana diatur ya apa yang wajib kalian taati dan harus kalian hindari ya. Yang harus kalian hindari contohnya ya, kalian tidak boleh ikut di partai politik dan seterusnya atau melanggar hukum. Nah, selanjutnya ada undang-undang ya nomor 25 tahun 2009. Ini tentang pelayanan publik. Ini karena fungsi pemerintah itu kan ada 2 ya. Pertama sebagai regulasi, yang kedua adalah sebagai pelayan publik. Nantinya kalian akan ditempatkan di kantor-kantor pusat ya atau di kantor daerah yang bisa memberikan pelayanan kepada publik. Dan sebagian besar di antara kalian kemungkinan besar ya akan ditempatkan di kantor pelayanan publik. Nah, ini undang-undang ini memberikan rambu-rambu ya bagaimana pelayanan publik yang baik. Nah, sehingga kalian menjadi pelayan publik yang handal ya, yang bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Next, selanjutnya. Nah, ini buku yang ke-6 ya. Buku ini karangan Stephen R. Covey ya. Stephen R. Covey itu dari Amerika Serikat ya. Beliau mengarang buku yang berjudul From the 8 Habits from Effectiveness to Greatness. Ini lanjutan dari buku The 7 Habits of Highly Effective People ya. Di situ ada 8 kebiasaan ya yang menjadikan orang itu sukses ya. Kalau yang sebelumnya ada 7 kebiasaan. Nah, apa saja ke-8 kebiasaan tersebut? Antara lain yang pertama adalah be proaktif, menjadi proaktif. Kalian diharapkan ya mahasiswa PKN menjadi proaktif. Apa kebalikan dari proaktif? Reaktif. Reaktif itu kalau nggak disuruh ya diem gitu ya. Kalau nggak ada perintah ya udah dia nggak akan kerjakan. Tapi kalau proaktif, kalian sadar ya sebagai mahasiswa, disuruh atau tidak disuruh kalian belajar. Nah,
Kalau ada orang yang jatuh atau memerlukan pertolongan, kan langsung menolong. Jadi be proaktif. Yang kedua adalah menentukan tujuan ya. Tujuan kalian menjadi mahasiswa apa. Jadi kalian nanti punya arah ya menjadi mahasiswa. Yang ketiga itu be understand first ya, then to be understood. Artinya gini, kalian memahami orang lain dulu, kemudian dipahami. Jadi kalian usahakan jadi pribadi-pribadi yang bisa memahami orang lain ya, tidak terburu-buru menjustis atau menghakimi ya. Contoh ini ya, kalau di jalan ada yang naik motor ya, kenceng gitu ya, kalian jangan langsung, wah ini kok biayaan ya, atau mereka kok nggak punya semacam rasa empati ke orang lain ya, padahal bisa jadi mereka memang terburu-buru ya, mungkin sedang menuju ke rumah menolong istrinya yang mau melahirkan misalkan begitu ya. Nah ini kan kita memahami orang lain dulu baru dipahami gitu ya. Nah yang keempat itu win-win solution ya. Win-win solution itu gini, kalau ada permasalahan yang memang bisa dibuat supaya nggak ada yang kalah, kenapa harus dikalahkan ya? Jadi contoh ya, kalau kalian menjadi mahasiswa Kenstan, saya kan punya keinginan ya kalian sukses. Nah gimana supaya nggak ada yang DO misalkan gitu ya? Nah, saya minta kalian ya belajar ya dengan giat ya, kemudian mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen dan sebagainya. Jadi nggak ada yang akhirnya dikalahkan gitu ya. Termasuk dalam pertandingan ya, turnamen gitu. Jadi kalau dalam turnamen itu bukan kalah menangnya, tapi lebih kepada persaudaraan ya. Makanya kalau kalian ikut turnamen ya usahakan ya kalian mengikutinya dengan fair ya, tidak melakukan kecurangan dan sebagainya. Kemudian kebiasaan selanjutnya ya itu adalah sharpen the saw ya. Sharpen the saw itu mengasah gergaji. Jadi kalian itu biasakan ya untuk mengembangkan diri ya setiap hari. Jadi minimal ada satu buku yang kalian baca ya dari dosen yang kalian baca atau kalian kerjakan. Setiap saat manfaatkan waktu untuk mengembangkan diri ya. Jadi diasah gergajinya supaya apa? Berkembang, karena kalian masih muda-muda semua ya, masa depan kalian masih panjang ya. Nah, kemudian kebiasaan selanjutnya adalah buat prioritas ya. Buat prioritas itu gini, kalau ada dua kepentingan yang bersamaan, tentu kalian akan memilih yang mendesak dan penting ya, yang lebih penting. Maka usahakan kalian bisa memprioritaskan mana yang kebutuhan benar-benar penting ya, mendesak, sama yang kebutuhan yang mohon maaf yang sifatnya bisa ditunda ya. Contoh, ada yang suka main bola ya, ada yang suka olahraga futsal misalkan ya, tapi di saat bersamaan ada kegiatan dari dosen ya, misalkan kalian diminta untuk mengerjakan tugas ya, tugas dikerjakan dulu, kemudian bisa bermain kalau ada waktu yang senggang. Kemudian yang ketujuh ya, sinergis. Sinergis itu gini, kalian kan hidup tidak sendirian ya, kalian hidup bermasyarakat ya, hidup sosial. Tentu kalian supaya kalian tidak menjadi insan yang individualis ya, yang hanya memikirkan diri sendiri, tentu kalian harus bekerja sama ya, sinergi. Nah, sinergi ini penting. Maka usahakan sukses kalian itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi sukses bersama-sama ya. Termasuk di sini ketua kelas ya, mengajak teman-temannya sukses bareng ya. Jangan pintar sendiri, yang lain yang nggak pintar dibiarkan ya. Nah, tentu ini kita namanya sinergi itu kebersamaan. Yang terakhir itu be inspired to others ya. Find your voice. Find your voice itu gini, kalian itu nanti setelah meninggal akan dikenang baik atau buruk. Nah, maka usahakan kalian itu menjadi manusia yang baik ya. Jadi supaya menjadi manusia yang baik, tentu kalian bisa berbuat baik ya kepada sesama ya, menjadi insan-insan yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Ini salah satu buku dari The 8 Habits ya, From Effectiveness to Greatness. Kemudian yang ke-7 PP ya, 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dari PNS ya.
Kemudian yang ke-8 keputusan Menteri Keuangan nomor 312 ya tahun 2011 tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan ini ada 5 ya. Pertama adalah integritas, yang kedua adalah profesionalisme, yang ketiga adalah sinergi, yang keempat adalah pelayanan ya, dan terakhir adalah kesempurnaan ya. Ada 5 itu yang harus kalian pahamkan ya, dan kalian jaga ya nilai itu sehingga bisa kalian implementasikan. Kemudian PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya tahun nomor 190 tahun 2018. Ini tentang kode etik PNS Kementerian Keuangan ya. Walaupun kalian nanti tidak ada jaminan setelah lulus akan ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi kalian di sekolah di PKN ini kan di bawah Kementerian Keuangan ya, maka kalian juga wajib ya memahami tentang kode etik ya PNS dari Kementerian Keuangan. Kemudian peraturan Direktur PKN nomor 4 ya tahun 2017 ini tentang hak, kewajiban dan disiplin mahasiswa PNS ya, mahasiswa PKN ya. Kalian supaya paham apa sih hak-hak kalian ya, antara lain kalian berhak menggunakan fasilitas olahraga sarana prasarana di kampus, berhak mendapatkan pengajaran dan seterusnya ya. Tapi kewajibannya ternyata lebih banyak ya, ada banyak kewajiban dan itu harus kalian utamakan daripada hak ya. Kemudian ada larangan yang wajib kalian hindari. Next, selanjutnya ini sebelum UTS ya. Nanti setelah UTS kita akan belajar mengenai buku pendidikan anti korupsi. Ini diterbitkan oleh KPK ya. Ini edisi revisi tahun 2018. Kemudian buku Orange Juice. Orange Juice itu berisi mengenai tokoh-tokoh nasional ya yang berintegritas, dan itu tokoh-tokoh nasional itu menjadi panutan ya, suri tauladan. Mereka sudah meninggal, tapi namanya masih harum ya. Antara lain ya, tokoh-tokoh nasional adalah Bung Hatta ya, kemudian M. Nasir, kemudian ada Hamengkubuwono IX, ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Sugeng ya, Sugeng Iman Santoso itu mantan Kapolri. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lain ya, yang di buku Orange Juice itu patut kalian baca ya untuk menginspirasi kalian di masa yang akan datang. Kemudian ada TAP MPR nomor 11 ya tahun 1998. Ini tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini adalah tentang KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini pengganti dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ya. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCSC. UNCSC itu United Nations Convention Against Corruption. Jadi UNCSC ini adalah merupakan kesepakatan ya dari negara-negara yang di PBB itu bersama-sama memberantas korupsi secara global ya, internasional. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di situ ada lebih dari 30 pasal ya mengenai tindak pidana korupsi, dikelompokkan menjadi 7 macam ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan keuangan negara ya. Yang kedua adalah bribery atau penyuapan ya. Yang ketiga itu pemerasan. Yang keempat itu terkait dengan fraud ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah terkait dengan kecurangan ya. Yang kelima itu terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam adalah penggelapan dalam jabatan, dan yang terakhir adalah terkait dengan gratifikasi ya. Ada 7 kriteria tentang tindak pidana korupsi. Next, selanjutnya Undang-Undang nomor 28 tahun 1998 ini tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 ini tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Apa hubungan TPPU dengan korupsi? Karena sebagian dana korupsi itu dicuci ya oleh pelaku. Maka ini kita pelajari juga tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian PP ya, PP nomor 60 tahun 2008. Ini tentang apa? Tentang SPIP ya. SPIP itu adalah sistem ya. SPIP itu merupakan internal kontrol ya, sistem pengendalian internal pemerintah. Jadi di sana itu ada 4 tujuan ya SPIP. Pertama adalah untuk mengamankan aset, jadi asetnya supaya aman. Yang kedua, keandalan laporan keuangan. Jadi supaya laporan keuangan itu andal,
maka diaturlah dalam SPIP. Yang ketiga, ini agar kegiatan itu berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Efektif itu tercapai, efisien itu bisa semacam kehematan, ya. Yang terakhir itu kepatuhan terhadap hukum. Jadi 4 tujuan dari SPIP, ya. Nah, elemennya ada 5, ya. Elemen SPIP itu ada 5. Pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah monitoring, ya. Nanti pada saatnya kita akan belajar, ya, mengenai SPIP. Kemudian yang ke-10 ini Perpres, ya, nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas. Stranas itu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, di dalam Stranas itu ada 3 fokus, ya, yang dicegah, ya. Pertama adalah terkait dengan reformasi birokrasi, kemudian ada perizinan, dan yang terakhir adalah keuangan negara. Jadi keuangan negara ada salah satu khusus, ya, yang kajian tentang Stranas ini yang untuk bisa dicegah dari secara nasional, ya. Kemudian ada PMK 227 tahun 2021, ini tentang pengendalian gratifikasi Kementerian Keuangan. Jadi di dalam PMK tersebut diatur, ya, kalau gratifikasi mana yang boleh diterima, mana yang harus ditolak, dan kalaupun tidak bisa menolak, mana yang wajib dilaporkan. Gitu, ya, diatur di dalam PMK 227 tahun 2021. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah mata ajar, ya, nanti, ya. Jadi kita di minggu pertama kita akan belajar mengenai pengantar etika profesi, ya, kemudian pengertian etika, ya. Etika itu kan habit, ya, pengertiannya bisa memberikan arah, ya, mana yang baik, yang buruk, bisa membedakan, ya, yang benar, yang salah. Kemudian sejarah, ya, sejarah etika ini sejak zaman Yunani kuno, ya, itu sejak masa Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, ya, hingga di zaman pertengahan, ya, ada Immanuel Kant, ada William Davidus, ya, George Stuart Mill, sampai kepada yang terbaru, ya, kalau di tokoh nasional ada Johnson Sinamo, ya, dari Indonesia dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ada teori etika, ya, ada teori deontologi, teleologi, virtu, ya. Kemudian ada etika deskriptif, etika normatif, ya. Etika deskriptif yang empirikal, ya, apa yang terjadi di masyarakat. Kalau yang normatif yang seharusnya, ya, yang sesuai dengan yang idealnya, gitu, ya. Kemudian lanjutan teori etika ini ada konsep 3 konsep moral, ya. Ini terkait dengan hak, keadilan, dan kepedulian. Kemudian etika deskriptif dan normatif, etiket. Etiket ini lebih kepada adab, ya, atau sopan santun, lah, ya, etiket. Kemudian ada nilai, ya, sesuatu yang sangat bernilai, ya, yang berharga, lah, nilai itu, ya. Norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan sebagainya. Kemudian di minggu ketiga kita akan belajar mengenai ASN, ya, yang tadi, ya, Undang-Undang nomor berapa? 5, ya, tahun 2014. Dan juga disiplin PNS, ya, yang peraturan pemerintah 94 tahun 2021. Kemudian ada ke minggu berikutnya, minggu ke-4, ya, kita akan belajar mengenai etika kerja, ya. Etika kerja itu contohnya kalian bekerja itu ibadah, gitu, ya. Jadi itu kan dilihat oleh Tuhan. Karena kalian dilihat oleh Tuhan, tentu kalian akan berusaha, ya, bekerja sebaik-baiknya, ya, memberikan nilai tambah, tidak korupsi, dan sebagainya. Kemudian etika pelayanan publik, jadi kalian sebagai ASN nanti kan bagian besar di antara kalian menjadi pelayan publik, bagaimana melayani publik dengan baik, dengan optimal. Ini di Undang-Undang, ya, nomor 25 tahun 2009, ya, tentang pelayanan publik. Nah, kemudian minggu ke-5 kalian akan belajar mengenai etika bisnis, etika kepemimpinan, dan the 8 habit from effectiveness to greatness. Yang tadi ada 8 kebiasaan, ya. Etika kepemimpinan, ya, kepemimpinan itu menjadi inspirator, ya, bagi orang lain, ya. Kalau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kepemimpinan itu ada 3, ya. Pertama adalah dia Tukuri Handayani paling akhir, ya, Engarso Sungtulodo. Nah, artinya apa? Engarso Sungtulodo itu di depan memberikan tauladan, menjadi istilahnya role model, ya. Engmar Dio Mangunkarso, di tengah dia memberikan dorongan, ya,
membangun kasor kehendak yang Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani itu di belakang dia dorong ya. Oke. Next, selanjutnya di minggu ke-6 kita akan belajar mengenai etos profesi, etika pribadi dan pembentukan jiwa korps. Jadi jiwa korps itu penting ya. Kalian merasa bangga ya menjadi PNS ASN. Tapi jangan sampai karena jiwa korps itu kalian korupsi bersama-sama. Jadi harus dalam artian jiwa korps yang positif ya. Nah, ini diatur dalam PP ya tahun 2004, tahun 2004. Oke, selanjutnya di minggu ke-7 kita akan belajar mengenai kode etik Kementerian Keuangan, nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ada 5 tadi ya. Kemudian hak dan kewajiban mahasiswa PKN. Setelah itu TS ya. Oke, next. Nah, ini setelah ini ya, UTS ya. Di minggu ke-9 kita akan fokus ya di anti korupsinya. Jadi pengertian korupsi itu kan diartikan sebagai sesuatu yang buruk ya, bejat, pokoknya yang negatif lah ya. Kemudian sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ya, ini sejak zaman sebelum Belanda ya, zaman sebelum Belanda datang kerajaan ya, kemudian zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi ya, nah, sampai sekarang ya ada KPK ya. Kemudian dampak masif korupsi ya, kan korupsi itu memberikan dampak masif yang negatif ya, negatif impact ya pada sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya ya. Ini negatif impact dari korupsi. Gambaran umum kondisi korupsi di Indonesia dan kondisi ideal seperti apa ya. Nanti kita bandingkan ya dengan negara-negara yang bersih dari korupsi ya. Contoh negara yang bersih dari korupsi itu negara Denmark ya, negara New Zealand, Finlandia, itu negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang bersih dari korupsi. Kemudian teori terjadinya korupsi, ini ada beberapa teori ya. Ada teori namanya fraud triangle ya, dari 3 macam. Ada karena oportunitas, kemudian karena adanya pressure, kemudian karena adanya rasionalisasi ya. Kemudian ada dikembangkan lagi menjadi fraud diaman ya, adanya kapabilitas tadi ya yang 4. Kemudian teori yang lain, Ghosn teori, itu oleh Jack Bulukuna ya, itu karena korupsi disebabkan oleh greed ya. Ghosn itu singkatan dari greed, opportunity, need, and itu dan exposure gitu ya, dan sebagainya. Ini ada beberapa teori terjadinya tidak pidana korupsi. Kemudian peran ya, kalian berperan sebagai mahasiswa untuk ikut memberantas korupsi ya, tentunya melalui upaya pencegahan ya dan penindakan. Kalau penindakan itu kalau ada korupsi kalian nggak bisa nangkep langsung ya, kalian bisa melaporkan ya kepada aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini bisa ke KPK, ke kepolisian atau ke kejaksaan. Kemudian di minggu berikutnya ya, pertemuan ke-10 ada upaya strategi pemberantasan korupsi dan lembaga penegak hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi strategi pemberantasan korupsi itu ada yang mengatakan 3 ya, trisula. 3 itu apa? Strateginya bisa melalui penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ada yang mengatakan 2 ya, hanya penindakan dan pencegahan. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan dan perbaikan sistem. Jadi tergantung dari sudut pandang, tapi dua-duanya benar ya. Kemudian ada lembaga ya, penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK, kepolisian, kejaksaan ya, yang menegakkan hukum ya. Kemudian Stranas ya, Stranas Pencegahan Korupsi. Ini diatur di Perpres ya, nomor 54 ya, tahun 2018. Selanjutnya di minggu berikutnya gerakan kerjasama ya, peran serta masyarakat. Jadi korupsi ini kan kejahatan yang terorganisir ya, dan bisa lintas negara. Maka kita perlu ya kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian peran serta masyarakat ya, karena KPK kalau sendirian babak belur ya, tentu butuh ya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Instrumen internasional dan nasional dalam rangka pemberantasan korupsi serta UNCSC ya, UNCSC, United Nations Convention Against Corruption. Kemudian yang selanjutnya minggu ke-12 kita akan belajar mengenai jenis dan delik korupsi menurut peraturan perundang-undangannya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Yang tadi ada 7 kategori tadi ya, kelompok tadi ya. Kemudian di minggu berikutnya, minggu ke-13 kita akan belajar mengenai khusus suap ya. Karena ini paling banyak terjadi suap ternyata ya. Kemudian ada gratifikasi dan pemerasan ya.
serta program pengendalian gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi di PKN STAN ini ada unit pengendalian gratifikasi ya, khusus untuk pegawai, dosen yang kalau menerima gratifikasi bisa dilaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi PKN. Nah, untuk nanti kalau kalian menjadi pegawai bisa dilaporkan kepada OPG masing-masing maupun ke KPK ya. Nanti diajarkan di minggu ke-13. Yang ke-14 ya, minggu ke-14 ini kita belajar mengenai nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi dan tokoh nasional berintegritas ya. Oke. Nilai anti korupsi itu kalau disingkat Jupe Mandi Tangkap Sepedil ya. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil ya. Ada 9 nilai itu. Nah, ini nanti harus kalian implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip anti korupsi antara lain ya transparansi, akuntabilitas ya, peran serta masyarakat, kemudian kontrol atas kebijakan dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, yang minggu ke-15 kita akan belajar mengenai tata kelola SPIP ya, sistem pengendalian internal pemerintah ya, yang di PP 60 tadi ya, tahun 2008. LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kemudian current isu ini biasanya kita akan belajar mengenai kasus-kasus korupsi ya yang terjadi di masyarakat yang ditangani oleh KPK maupun kepolisian dan kejaksaan. Kemudian yang terakhir review ya, dan selanjutnya adalah ujian akhir semester. Nah, next selanjutnya. Nah, ini aturan main ya. Kalian kan sekarang sudah offline ya, jadi sudah alhamdulillah pandemi sudah ini ya, mudah-mudahan nggak timbul lagi ya. Tidak diperkenankan terlambat masuk kelas ya, usahakan tepat waktu. Nah, mahasiswa terlambat akan mengurangi nilai, aktivitas, teman sikap dan partisipasi. Berpakaian rapi dan bersih, mengikuti aturan. Tidak menggunakan gadget ya selama pembelajaran kecuali dapat izin ya dari dosen ya. Pelajari modul, undang-undang dan peraturan ya yang berlaku yang didiskusikan ya oleh dosen. Mengerjakan tugas dengan gembira ya, tepat waktu dan baik hasilnya ya, tentunya ya. Nah, dosen menyampaikan tugas baca untuk pengulangan. Next selanjutnya. Ini rumus penilaian ya. Jadi 30% itu adalah UTS, 30% UAS, dan 40% itu aktivitas. Paling banyak ya, 40% ya. Nah, aktivitas itu terdiri dari apa saja? Dari kehadiran, partisipasi, review tes sama penugasan ya. Next selanjutnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, persentasenya untuk kehadiran itu 10% ya untuk aktivitas ya. Kemudian partisipasi sikap 20%, tugas itu 40%, dan quiz atau review test itu 30% ya. Tugas itu bisa kalian buat PowerPoint ya, atau tugas bikin makalah, atau bikin laporan investigasi ya, atau penugasan lainnya ya yang diberikan oleh dosen ya. Next selanjutnya. Nah, ini adalah terakhir ya. Sesudah 2 minggu ya. Sesudah 2 minggu kita cenderung untuk mengingat ya 10% what we read ya, apa yang kita baca itu hanya 10%. Kemudian 20% what we hear. Jadi mendengar itu ternyata 2 kali lipat daripada membaca ya. 30% of what we see, apa yang kita lihat ya. Nah, 50% what we see and hear. Kita lihat ya dan kita dengar. Kemudian 70% of what we say, apa yang kita katakan, kita sampaikan. Kemudian 90% of what we say and do. Jadi kalau kalian menjalankan ya, itu paling banyak ya 90% kalian. Ini hasil penilaian dari Profesor Deal ya, of Learning. Baik. Gitu ya, terima kasih ya atas ininya, perhatiannya. Kita akan mulai belajar ya. Tolong persiapkan diri kalian untuk masa depan kalian yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.